Sebenarnya bukan Hambalang saja yang membuat SBY serasa ditampar Jokowi. SBY juga meninggalkan warisan 34 proyek listrik mangkrak. Jokowi memutuskan melanjutkannya. Jokowi 2 kali bikin SBY malu. Hambalang direncanakan disulap jadi sentra atlet. Ditulis oleh Syardi dari siwo.com. Siapa yang tidak kenal Hambalang? Yang tidak kenal nama ini mungkin tidak terlalu ikut campur soal politik. Tapi bagi yang tahu, bangunan ini sudah dianggap sebagai candi karena bangunan ini terbengkalai dan kusam karena disetop pembangunannya. Proyek Hambalang dikenal sebagai pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional atau P3SON yang mulai dibangun pada 2010 lalu. Saat pertama kali dicanangkan SBY, proyek yang menyedot anggaran hingga 2,5 triliun rupiah itu digadang-gadang bakal menjadi pusat pelatihan olahraga yang bertaraf internasional. Sayang, tidak sampai 1 tahun pembangunannya, KPK melihat adanya praktik korupsi yang dilakukan sejumlah pihak. Ada kong-kali-kong sejumlah pihak sejak perencanaan pembangunan proyek ini. Salah satunya adalah mantan Menpora era SBY, Andi Malarangeng, mantan Direktur Operasional PT Adikarya, Tengku Bagus Muhammad Nur, dan mantan ex-Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Ini yang bikin jabatannya sebagai Ketum Demokrat harus direlakan ke SBY. Kasus korupsi ini telah merugikan negara dengan total kerugian mencapai 706 miliar rupiah. Jumlah tersebut merupakan angka yang sudah dikukuhkan di pengadilan dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan nama-nama petinggi pemerintahan. Selain itu, BPK juga menemukan adanya pembayaran atas proyek Hambalang yang di-markup hingga 514 miliar rupiah. Bukan hanya merugikan negara, pembangunan pun tidak berjalan dan harus di-stop secara total. Pembangunan pusat pelatihan dan pendidikan olahraga dengan fasilitas terbaik pun terkubur. Jadilah bangunan tersebut mirip candi yang tak terawat, mangkrak, dan terlantar hingga sekarang. Sebenarnya wacana pembangunan kembali Hambalang pernah menyeruak ketika Jokowi mengunjungi tempat tersebut pada Maret 2016. Di saat yang bersamaan, SBY kala itu melakukan tour di Java, sebuah hajatan politik yang dilakukan Demokrat. Acara tersebut dianggap ternoda karena kunjungan Jokowi ke Hambalang. Sebuah tamparan keras bagi SBY di mana Hambalang adalah salah satu kegagalan yang begitu melekat erat pada SBY. Meski katakanlah dia tidak tahu atau terlibat, tapi semua orang tahu kalau Candi Hambalang ini terbangun di era SBY, bermasalah di eranya dan melibatkan beberapa petinggi Partai Demokrat. Tahun 2021, rencana pembangunan kembali Hambalang kian berembus kencang. Bangunan mangkrak itu rencananya akan kembali dibangkitkan Jokowi. Bangunan itu akan disulap menjadi tempat dan fasilitas bagi para atlet senior dan berbakat. Kita sedang mempertimbangkan untuk melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet elit kita yang sudah siap bertanding, kata Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Rencana untuk kembali mengoperasikan Hambalang sudah tercantum dalam agenda besar desain olahraga nasional. Hambalang bukan satu-satunya proyek yang akan dikebut pemerintah. Kami akan buat 10 sentra pemusatan latihan di beberapa daerah dan yang paling mendasar adalah talenta ketika di sekolah dasar. Sentra ini akan berisi anak-anak SMP, SMA, kata Zainuddin. Pemerintah akan kembali mereview terhadap ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional. Pemerintah juga akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait perihal desain olahraga nasional. Ini rangkaian panjang sebab untuk sebuah prestasi, menurut para pakar minimal dibutuhkan waktu 10 tahun atau kira-kira 10.000 jam untuk bisa menuju prestasi, katanya. Jokowi memang pintar menampar wibawa SBY. Meskipun tidak ada niat untuk itu, saya yakin SBY memang pantas dibikin malu dengan cara seperti ini. Seperti yang saya katakan, Hambalang ini sangat lekat dengan SBY. Keberhasilan membangun kembali Hambalang akan menjadi sebuah kekalahan telak bagi SBY. Kekalahan ini sangat sulit dihapus memorinya sepanjang hidup SBY. Sekaligus membuktikan bahwa apa yang gagal di era SBY disulap menjadi keberhasilan di era Jokowi. Sebenarnya bukan Hambalang saja yang membuat SBY serasa ditampar Jokowi. SBY juga meninggalkan warisan 34 proyek listrik mangkrak, di mana menurut kajian 12 diantaranya tidak bisa lagi dilanjutkan berdasarkan aspek keuangan dan teknis. Di situ pula Jokowi memutuskan melanjutkannya. Mari kita dukung Jokowi melanjutkan Hambalang, biar SBY sadar seberapa besar level kemangkrakan yang dihasilkan semasa dia menjabat. Biar dia sadar, selama dia menjabat,
negara ini cenderung stagnan. Hanya bisa menjual pencitraan dan memainkan drama dizolimi. Jadi, bagaimana menurut Anda? Kita sedang mempertimbangkan untuk bisa melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan Jokowi memang asik, setiap Demokrat bermanuver jorok dia melirik Hambalang. Ditulis oleh Jaya Surbakti dari siwa.com. Ini persis seperti orang tua pada umumnya, agar anaknya yang nakal tidak membuat keonaran dan merugikan teman-temannya. Setiap anak itu usil, orang tua ini mengingatkan sesuatu yang menjadi ketakutan bagi anak tersebut. Dari hal itu diharapkan dia menjadi tidak semena-mena kepada temannya, karena mereka ada untuk saling melengkapi, saling menyayangi. Begitupun saya lihat Jokowi terhadap Demokrat. Mungkin Demokrat jauh lebih tua secara politik dibandingkan Jokowi. Namun dalam hal ini Jokowi lah orang tuanya, dan Demokrat lah anak yang nakal itu. Dulu pernah Demokrat tiba-tiba sok kritis kepada negara di bawah era Jokowi. Segala macam dipersoalkan, segala macam dikeluhkan. Mulai dari netizen, kepolisian, bahkan Presiden Jokowi sendiri. Melalui suara SBY, mereka ingin membentuk opini masyarakat bahwa Jokowi gagal memimpin negara. Hal itu dilengkapi dengan narasi bahwa setiap SBY berkunjung ke daerah, banyak suara yang meminta dia kembali menjadi presiden. Narasi jorok tentunya. Entah siapa yang bersuara seperti itu, dan apa pula hebatnya SBY selama 10 tahun memimpin. Hanya meninggalkan ketidakstabilan ekonomi, keamanan dan proyek-proyek yang mangkrak. Tapi seorang Jokowi asik, dia tidak mau meladeni ocehan SBY secara frontal. Dia cukup datang ke Wisma Atlet Hambalang, salah satu proyek SBY yang mangkrak semangkrak-mangkraknya, sambil banyak menggelengkan kepala di sana. Apa yang terjadi setelah itu? Demokrat, seperti anak yang diceritakan tersebut, langsung terdiam dan duduk lagi dengan tertib bersama teman-temannya. Saya tahu Jokowi bukannya ingin melarang anaknya untuk berbicara, tapi bila yang dibicarakan hanyalah kebohongan dan fitnah belaka, lalu membuat suasana pertemanan di lingkungan dia bermain menjadi tidak kondusif, tentu itu perlu dibuat batasannya. Kalau tidak bisa membantu, setidaknya janganlah merusak ketenangan. Begitulah kira-kira pikir Jokowi. Sekarang kembali Demokrat nakal lagi, entah karena salah makan atau memang lagi masa pubertas, bikin ramai di kalangan teman-temannya yang mulai remaja. Mereka suka berkumpul dan bikin kericuhan sambil mengancam-ngancam akan baku tikam sampai dengan mengirimkan santet. Anak yang dulu sudah mulai tertib setelah jakunnya numbuh, kok hormonnya jadi tidak stabil. Bukan cuma mengajak teman-temannya membuat keributan, masalah di antara mereka pun ditarik-tarik ke masalah kenyamanan warga. Mereka menyuruhkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh warga yang ingin istirahat, seperti brutalitas, dihancur leburkan, diluluh lantakkan, dan kata-kata lain yang tidak sesuai dengan semangat keremajaan mereka yang harusnya belajar dan berinovasi, bukan taburan. Kembali keasikan Jokowi pun terlihat di sini. Dia tetap tidak marah karena dia sayang sama anak-anaknya. Hanya dia kembali mengingatkan Wisma Atlet Hambalang kembali. Narasinya di media sudah bagus. Jokowi akan bangkitkan kembali Hambalang yang mati suri. Ibarat anak nakal tadi mau ditemuin langsung sama badut yang ditakutinya. Melalui Menpora Zainuddin Amali, Jokowi mengemukakan nantinya Hambalang akan disulap pemerintah menjadi surga para atlet senior dan berbakat. Rencana ini telah tercantum dalam agenda besar desain olahraga nasional. Sebagai orang tua yang bijak, Jokowi cukup menyampaikan itu. Bagi anak yang nakal, dia akan berpikir ulang untuk tetap usil, menyebar fitnah, memojokkan pemerintah atau tidak. Memang zaman sudah berubah. Anak sudah belajar banyak bahwa badut tidak selamanya harus ditakuti. Tapi saat dia tumbuh berkembang, sejatinya teman-temannya juga sudah tumbuh berkembang. Bila dulu setiap dia nakal, teman-temannya diam saja, mungkin sekarang dengan kenakalan yang sama, teman-temannya malah akan menoyor kepalanya atau paling tidak menyentil telinganya sampai merah. Masalahnya sekarang semua orang sudah pada menduga, kenapa selama ini Demokrat takut sekali dengan bangunan Hambalang yang mangkrak ini. Salah satunya karena dia masuk dalam barisan proyek yang tersangkut kasus korupsi sebesar 3 triliun, selain proyek lainnya pada masa kekuasaan Demokrat dulu. Apa yang lain? Ada kasus korupsi Asabri yang mencapai 23,7 triliun, Bank Senturi yang mencapai 6,7 triliun, BPJS Ketenagakerjaan sebesar 20 triliun, Jiwasraya sebesar 13,7 triliun, Pelindo II mencapai 6 triliun, Bansos sebesar 5,9 triliun, EKTP sebesar 2,3 triliun. Ketakutan sebenarnya adalah Hambalang bisa jadi mata rantai untuk menguak semuanya.